Mulai ribut-ribut soal PKI, digoreng terus padahal gerakan khilafah mulai disuarakan. Ditulis X Hardy. Jujur saya pribadi sangat jijik dengan mereka yang terus merasa, entah sengaja atau pura-pura bodoh, tapi mau provokasi atau dihipnotis sehingga jadi bodoh. PKI itu sudah bangkit dan nyata adanya. Bertahun-tahun isu ini terus digoreng jika waktunya tiba. Tahun ini agak lebih cepat karena soal ulta PKI yang saya sendiri saja baru tahu tanggalnya. Saya sudah melihat beberapa politisi yang mencuitkan soal PKI. Intinya begini, mereka ini secara tidak langsung atau tendensius ingin menciptakan sebuah narasi kalau PKI sedang menyusup di tengah-tengah masyarakat dan menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Familiar dengan narasi ini? Beberapa tahun lalu juga begitu kan? Bakal bangkit, tapi sampai sekarang batang hidungnya tidak kelihatan. Bahkan arwahnya saja tidak terasa. Di mana simpatisan PKI dan komunitasnya kalau memang ada? Zaman sekarang tak mungkin bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Memangnya intelijen Indonesia anak kemarin sore amatiran yang tak bisa mencium keberadaan mereka? Masa PKI dari dulu sampai sekarang terus dibilang bangkit-bangkit aja? Mana pergerakan mereka? Mana anggota mereka? Sampai detik ini tidak ada berita soal penangkapan orang yang menjadi anggota PKI. Yang ada masalah simpatisan dan penggila khilafah. Dan lucunya lagi, entah benar atau tidak, ada sekelompok orang yang demo sambil bakar bendera komunis. Nah, bendera itu didapat dari mana? Rasanya kok kayak benderanya bikin sendiri, dibawa sendiri, dibakar sendiri, ribut sendiri, heboh sendiri, dan akhirnya gila sendiri. Sampai sekarang pun mereka teriak soal PKI, tidak bisa membuktikan keberadaannya. Lebih nyata kalau mereka ini cuma ingin membuat gaduh dengan narasi bodoh untuk membodohi yang bodoh. Menurut pemikiran saya, mereka ini ingin mengaitkannya dengan Cina. Tahu sendiri deh kalau agama dan asing adalah komoditas politik yang sangat laris dijual di negara ini. Isu apapun dikemas dengan agama pasti akan dibeli banyak orang. Isu apapun kalau ada kaitannya dengan asing pasti bikin banyak kebalaran jenggot. Banyak kok orang dikaitkan komunis dengan Cina, sentimen politik yang sengaja diembuskan dari dulu. Cina yang identik dengan partai komunis saja ekonominya sudah dari dulu mengarah ke kapitalis. Kalau murni ajaran komunis, Cina tak akan maju seperti sekarang. Bisa bikin mobil sendiri, kereta api, dan ballet train sendiri. Bisa menjadi pusat manufaktur dunia sehingga banyak barang selalu made in China. Indonesia saja entah sudah ketinggalan berapa tahun. Padahal Indonesia adalah kakak yang duluan merdeka dari Cina. Coba renungkan, siapa saja yang konsisten ungkit soal PKI, keluarga yang itu, kelompok barisan sakit hati, dan juga penjual kapling surga abal-abal. Di sisi lain, paham khilafah dan para salesman yang haus banget itu lebih berbahaya saat ini. Nyata dan dengan jelas-jelas ada di depan mata kita. Kemenko Polhukam mengatakan masih ada kelompok yang menyuarakan khilafah, radikalisme, dan teror di tengah pandemi COVID-19. Mereka saat ini berkonsolidasi dan menyiapkan amalia di tengah pandemi ini. Kata Deputi 4 Bidang Pertahanan Negara, Mayor Jenderal Rudianto saat diskusi publik virtual bertema menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah COVID-19 yang digelar Majelis Nasional KAHMI di Jakarta Rabu 20 Mei 2020.
Nah, ini paham yang jelas-jelas ada sejak bertahun-tahun lalu. Jelas dan sangat meresahkan. Bahkan makin parah dari tahun ke tahun. Penggila khilafah ini banyak. Kadrun dan kampret banyak. Nah, masalahnya, kenapa paham ini yang ingin mengubah ideologi Pancasila tidak mereka ributkan? Mereka ribut soal PKI yang sampai saat ini tidak jelas, tapi diam soal penggila khilafah yang jelas-jelas ingin membuat kekacauan di negara ini. Apakah mereka buta? Tidak. Apakah mereka goblok? Tidak mungkin. Rasanya isu PKI ini akan terus digoreng tiap tahun. Dan di sisi lain khilafah ini pelan-pelan makin dikuatkan dari tahun ke tahun. Apakah ini saling terkait? Menjadikan PKI yang notabene tidak ada sebagai kambing hitam dan sekaligus diam-diam menawarkan khilafah sebagai solusi dari segala solusi atau the king of the all solution menurut para kadrun. Who knows? Bagaimana menurut Anda? Bagi Anda yang mendengarkan video kami, jangan lupa kasih kritik, komentar di channel di bawah ini.